Kasus pertama, guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti yaitu Ibu Eni yang baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan juga Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu tidak ada guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus tersebut, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Jawabannya adalah validasi tindakan yang salah, yaitu tindakan itu boleh saja dilakukan kalau kalian sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Kemudian, apa yang bisa kalian lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu Eni? Yang kedua, menanyakan keyakinan. Apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah? Apa ada gagasan? Kami mengakui perilaku kami tidak sesuai dengan keyakinan kelas, Bu. Bagaimana kalau mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelas dengan tema keyakinan kelas, yaitu sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan oleh mereka? Restitusi yang telah diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai. Ada 3 restitusi yang mereka usulkan. Dalam kasus tersebut, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan juga Natali? Yang pertama adalah posisi teman, dengan berkata, tolong bantu ibu ya. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah, dengan berkata, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Jika kami adalah Pak Hasan, bagaimana kami menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Nah, apa yang dilakukan oleh Ibu Santi sudah baik, namun Ibu Santi belum melakukan langkah menstabilkan identitas. Kasus kedua, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu.
Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian." Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, dalam kasus tersebut, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Pak Lukman berperan sebagai posisi penghukum. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Nah, kita akan menggunakan segitiga restitusi, menstabilkan identitas dengan pertanyaan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dengan pertanyaan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan dengan bertanya. Nah, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Disiplin, kesetaraan, tanggung jawab, dan juga kesederhanaan. Kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, ia memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan kelihatan tidak peduli pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah, sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa?" Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu." "Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Nah, posisi yang diambil oleh Ibu Dani adalah posisi penghukum, teman, dan pembuat rasa bersalah. Jika Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Nah, jika Ibu Dani mengambil posisi pemantau, ia akan mengatakan, "Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda?" Nah, kami akan melakukan pendekatan inquiry seperti menggunakan segitiga restitusi, yaitu memanggil Ibu Dani dan juga Fajar, dan kemudian mencari tahu informasi permasalahan yang terjadi dan melakukan perbaikan.
dan kemudian bertindak sebagai posisi manajer untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibu Dani dan juga Fajar. Kasus 4, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlihat pertengkaran dan juga adu mulut. Dino emosi dan melakukan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Bu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Siti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin. Ibu Siti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas. Kembali Dino, bagaimana kalau kamu menjahitkannya saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal apa saja yang dilakukannya sehingga kita berkesimpulan demikian? Nah, yang dilakukan oleh Ibu Suti adalah ia berada di posisi manajer. Karena Ibu Suti menggunakan langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah antara Dino dan juga Anto. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Nilai-nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Nilai-nilai kebajikan yang dituju dalam kasus ini adalah bertanggung jawab, saling menghargai, saling menghormati, peduli, dan juga mandiri.